Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar masih pada pembelajaran 9, yaitu tentang Roh Kudus penolongku. Bersama saya Setiawati Pangkalan. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang telah diselamatkan. Yang kedua, menjelaskan alasan manusia membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari Ibu ajak kalian untuk bersama-sama datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang telah Kau berikan buat kami. Ini anak-anakmu kelas 5 mau belajar firman-Mu, kiranya Kau memberikan hikmat kepandaian supaya anak-anakmu bisa mengerti apa yang menjadi pengajaran dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adapun dasar pembelajaran kita hari ini diambil dari bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12 dan Kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 yang beginilah firman Tuhan. Aku akan meminta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12 dikisahkan bahwa Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang. Karena tugas itulah mereka pergi untuk memberitakan Injil. Pelayan dan pengajaran mereka itulah yang membuat iman para jemaat bertumbuh menjadi kuat. Suatu hari setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas ini hendak melanjutkan tugas mereka di daerah Asia. Namun di perjalanan Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Pada waktu itu Paulus tidak mengetahui mengapa Roh Kudus melarangnya. Tetapi ia dan Silas menuruti arahan Roh Kudus tersebut. Mereka mengubah arah perjalanan mereka dan mereka singgah di Troas. Nah, di sana mereka beristirahat. Malam itu oleh kuasa Roh Kudus, Paulus mendapatkan penglihatan. Ia melihat seseorang dari Makedonia membutuhkan pertolongan mereka. Paulus bersama Silas memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Akhirnya Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka bisa pergi ke Asia. Ternyata ada orang lain yang sangat membutuhkan mereka di tempat lain, yaitu di Makedonia. Nah, tampaknya Allah menginginkan mereka berdua ini memberitakan Injil terlebih dahulu di Makedonia. Paulus dan Silas ini kemudian berlayar ke Makedonia dan akhirnya mereka pun tiba di kota Filipi. Di sanalah mereka akhirnya memberitakan Injil. Roh Kuduslah yang menuntun dan menolong Rasul Paulus yang selalu bersandar pada Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Ia kasihi. Allah selalu menolong dengan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus mengarahkan perjalanan Paulus dan Silas, dan Allah tidak pernah membiarkan Paulus dan Silas ini bekerja dengan akal pikirannya mereka sendiri. Roh Kudus menolong mereka dan mengarahkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Di Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, di sana dijelaskan Tuhan Yesus memberikan seorang penolong bagi kita yang menyertai kita selamanya, yang kita kenal dengan
Kudus, dan juga kita sebut dengan Roh kebenaran. Nah, anak-anak, apa saja sih peran Roh Kudus bagi kita? Yang pertama adalah Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia. Roh Kudus menuntun kita untuk bisa senantiasa hidup dalam jalan kebenarannya yang berada dalam keadaan takut, bimbang, ataupun sedih. 2. Jika kamu sedang sedih, sendirian atau ketakutan, maka kamu tidak perlu takut lagi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan Allah untuk menyertai, menemani, dan juga menjaga kita. Lalu apa yang harus kamu lakukan supaya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus? Yang pertama adalah kamu harus berdoa. Ketika kamu berdoa, Roh Kudus akan memberikan penghiburannya. Jika kamu gelisah, maka dengan berdoalah Roh Kudus akan memberikan ketenangan dalam hatimu. Lalu yang kedua, mau menerima pertolongan Roh Kudus. Di situ Roh Kudus dapat menolong secara langsung melalui hati nurani kamu, atau seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Adapun peran dari Roh Kudus adalah yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari ada saja peristiwa yang kita alami yang kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Kadang-kadang pertolongan itu kita butuhkan dari teman, guru, orang tua, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan yang kedua, pertolongan dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan, semangat, dan harapan dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus membuat kita tidak pernah putus asa atau melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk itu misalnya menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatan, melampiaskan kekesalan hati kita, merusak barang-barang, dan lain-lainnya. Nah, kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya, dan Ia tidak suka pada anak-anak yang mudah sekali putus asa dan melakukan perbuatan yang buruk di hadapannya. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Tuhan tidak suka pada anak-anaknya yang sangat dikasihinya, yang mudah putus asa dan melakukan perbuatan buruk di hadapannya. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita, anak-anaknya yang selalu setia hadir untuk menolong. Nah, itu tadi anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mampukan anak-anak Tuhan untuk senantiasa tetap percaya dalam menghadapi masalah apapun, sehingga iman mereka boleh semakin kuat dengan hanya mengandalkan pertolongan dari Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, tidak henti-hentinya Ibu selalu berpesan, mari kita taati protokol kesehatan dengan cara: 1. Rajin mencuci tangan dengan sabun. 2. Jangan lupa jaga jarak. Yang ketiga, tidak pernah lupa memakai masker dan tetap di rumah saja. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.